Dalam video kali ini kita akan membahas tentang peran TNI dalam penumpasan DITI di Jawa Barat. Awal mula berdirinya DITI. Alasan ketidakpuasan atas penandatanganan pada hasil perjanjian Renville yang dimana Belanda mengakui beberapa daerah di Indonesia, di antaranya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga sebagian wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Sumatera. Menanggapi ketidakpuasan ini, maka Kartosuwiryo dengan membentuk sebuah negara Islam pada tanggal 20 Desember 1948. Melalui maklumat nomor 6, Kartosuwiryo mengumumkan kejatuhan negara RI dan berdirinya negara Islam Indonesia. Jawa Barat menjadi daerah de facto NII ini, sehingga setiap pasukan yang melewati wilayah ini berarti melanggar kedaulatan. Melihat gejolak-gejolak yang ditimbulkan oleh gerakan pemberontakan DITI, akhirnya pemerintah mengambil sebuah tindakan jalur diplomasi. Dengan jalan seperti ini, diharapkan tidak ada korban yang ditimbulkan dalam memberantas gerakan pemberontakan. Jalur diplomasi berbentuk bujukan yang bersifat persuasi. Namun, upaya-upaya yang telah dilakukan nyatanya gagal dan tidak memiliki titik temu. Yang kedua adalah jalur militer. APRI melancarkan operasi Merdeka terhadap DITI di Jawa Barat. AURI dilibatkan dalam operasi Merdeka yang mempunyai peran sebagai penembakan dan pengintaian dari udara dengan menggunakan berbagai pesawat seperti Mustang B-25 dan Piper. Gerakan udara ikut membantu dan memberi dukungan kepada gerakan pasukan darat, terutama dalam operasi di lereng gunung dan hutan lebat. Lepas Nasir turun berganti di bawah Kabinet Sukiman. Namun, kinerja dalam upaya penumpasan DITI ini justru dinilai menurun. Gerakan pemberontakan malah semakin meluas ke daerah yang lainnya. Namun, upaya belum memberikan hasil yang maksimal. Lantas, A.H. Nasution membuat sebuah perencanaan penumpasan yang diberi nama Operasi Anti DITI atau juga biasa disebut dengan Rencana Dasar 21. Dalam membatasi kemampuan yang dimiliki lawan, musuh di daerah tertentu harus ditahan dan aksi militer juga harus berpusat di daerah yang sama, sehingga satu demi satu pangkalan musuh dapat ditumpas. Penumpasan DITI dimulai dari daerah Banten dan kemudian bergerak ke timur. Tujuan dimulai dari Banten ke timur ini untuk menutup kemungkinan menyeberang ke daerah Sumatera. Operasi di daerah Kabupaten Lebak Banten dipercayakan kepada Batalion 328 atau para Kujang II atau Siliwangi yang dipimpin Letkol Saleh Cakra Dipura dengan sebutan Operasi Perang Beduk. Operasi di daerah Gunung Gede dan Pangarango merupakan gerakan isolasi total. Dengan mengerahkan tenaga rakyat setempat, gerakan isolasi total ini terus berkembang dan setelah disempurnakan dikenal dengan Operasi Pagar Betis. Sebuah operasi penumpasan pemberontakan Darul Islam yang dilancarkan pada kurun waktu 1958 sampai 1962. Alasan mengapa pemberontakan DITI bertahan lama. Yang pertama adalah kelihayan Kartosuwiryo dalam mengambil simpati masyarakat dengan simbol Islam yang digunakan. Yang kedua adalah fokus TNI terbagi akibat banyaknya pemberontakan lain di luar Jawa. Yang ketiga adalah tentara Islam dikenal dengan liat dan ulet. Meski persenjataan ala kadarnya dengan pasokan logistik yang seret, mereka mampu bertahan bergerilya di gunung-gunung selama belasan tahun. Berikut penjelasannya dan terima kasih.